Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Saat ini kita sedang berada di Candi Tegowangi, tepatnya di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini kondisi candinya sudah tidak utuh lagi ya dulur. Sudah dibongkar, cuman belum selesai, dan dulu sempat mengalami sedikit kerusakan akibat erupsi Gunung Kelut tahun 2014. Ini jadinya menyisakan bagian kaki saja. Cuma di sekitaran candi ini kelihatan sekali berjajar panel-panel batu, bagian dari candi yang belum disatukan. Ya, ini harapan kita juga semoga segera bisa disatukan lagi ya dulur, agar Candi Tegowangi ini bisa semakin sempurna, bisa jadikan salah satu kekayaan khasanah budaya Indonesia. Candi Tegowangi ini dibangun untuk pendarmaan Bri Mataun. Bri Mataun itu penguasa daerah Mataun, kalau sekarang sekitaran Bojonegoro. Sekaligus Bri Mataun itu namanya sebenarnya kalau nggak salah Raja Sawangsa ya, mungkin mohon maaf kalau saya salah. Bri Mataun itu ipar dari Prabu Hayam Wuruk. Beliau beristrikan Bri Lasem. Candi ini beraliran Hindu Siwa. Diketahui karena itu terdapat ditemukan sebuah yoni. Kita coba mendekat ke yoninya ya dulur. Diketahui sebuah yoni, cuma ini lingganya nggak tahu ada di mana ini ya. Ini yoninya cukup besar. Nah, ini di depan ini ada arca Dewa Siwa sedang menunggangi lembu Nandini. Ini. Dan ini yoninya berukir dengan cerat berhias kepala naga. Indah sekali ini. Sebuah yoni yang dibilang masih utuh. Cuman sayangnya lingganya sudah tidak ada. Dan sekitarannya juga berderet panel-panel batu yang belum disatukan. Dan di sebelah belakangnya ini, sisi kanan belakang, ada Candi Perwara. Ini agak unik ya dulur. Biasanya candi Hindu Siwa itu candinya menghadap ke barat, cuma Candi Perwaranya dari depan. Lah, ini ada di belakang. Dan untuk sementara ini masih satu yang ditemukan. Dan semoga saja candi ini bisa segera disatukan lagi ya dulur. Nah, ada yang menarik dari Candi Tegowangi ini. Candi Tegowangi ini reliefnya bertutur tentang Kidung Sudomolo atau Kidung Sudamala. Kidung Sudomolo itu adalah kisah tentang perwatan Dewi Durga. Ini mungkin bisa kita lihat sedikit. Ini ada panel, kelihatan sekali. Hiasannya seorang sedang memainkan genderang. Itu bisa digambarkan kondisi kerajaan yang sedang dan besar, rakyatnya sedang bergembira. Lalu ini kelihatan panel, itu seseorang yang bersimpuh dan berdoa itu adalah Dewi Kunti Nalibroto. Dewi Kunti itu adalah ibunda dari Pandawa. Dia berdoa memohon pertolongan dewa karena saudara sekaligus musuh dari Pandawa, yaitu Kurawa, itu mempunyai sekutu sepasang raksasa kembar yang sangat sakti. Siapa ya namanya?
saya lupa. Nah, itu sulit dikalahkan. Akhirnya Dewi Kunti berdoa kepada Dewi Durga, karena Dewi Durga itu adalah dewanya para raksasa, jin dan setan itu ya. Nah, itu yang berdiri itu sambil tangannya menunjuk ke Dewi Kunti itu adalah Dewi Durga. Itu kelihatan sekali, itu gagah gitu ya. Itu wanita berwujud raseksi karena dia dikutuk oleh Bathara Guru. Bathara Guru itu kalau dalam adat Hindu bernama Dewa Siwa. Karena melakukan dosa besar, dia dikutuk menjadi raseksi. Raseksi itu raksasa wanita berwajah garang, dan dia menguasai Pasetran Gondomayit. Pasetran Gondomayit itu tempatnya para jin dan setan itu ya. Nah, Dewi Durga mau membantu Dewi Kunti dengan syarat dia meminta Sadewa, anak bungsu dari Pandowo. Tentu saja Dewi Kunti tidak mau ya, karena seorang ibu tidak mau mengorbankan anaknya. Cuman akhirnya Dewi Kunti pulang ke Ngastina. Nah, itu Dewi Durga menyuruh jin suruhannya, jin wanita, Kalika atau Kaliko. Nah, itu untuk menyusup ke Dewi, tubuh raga Dewi Kunti. Itu kelihatan itu yang terbang di atas itu Kaliko. Lalu kita ke panel berikutnya. Nah, itu kelihatan setelah disusup, akhirnya Dewi Kunti mau mengorbankan putranya. Nah, itu kelihatan yang berdiri Dewi Kunti, yang duduk bersimpuh itu Semar. Nah, ini yang depan itu, belakangnya itu Yudhistira, lalu yang gagah besar ini Bimo, lalu Arjuna, Nakula dan Sadewa. Kelihatan Sadewa ini lemes ini ya, kepalanya tertunduk gitu, karena apa? Dia mau dikorbankan kepada Dewi Durga. Tapi dia sebenarnya nggak mau menolak, nggak bisa menolak perintah sang ibunda. Nah, ini kelihatan Dewi Kunti menarik setengah paksa gitu ya, tangannya digandeng. Sadewa sebenarnya nggak mau dibawa ke Pasetran Gondomayit. Nah, ini kisah mengenai di Pasetran Gondomayit. Lah, itu yang berdiri sambil tangannya menunjuk itu adalah Dewi Durga. Nah, ini yang tangannya dipegangi oleh Kaliko ini adalah Sadewa yang siap dikorbankan. Dan di belakangnya ini gambaran dari Pasetran Gondomayit yang dipenuhi oleh para jin dan setan itu ya. Ada siluman berkepala kerbau, kepala binatang, ada hantu yang terbang, itu macam-macam itu ya. Ada binatang-binatang juga, ada raksasa itu yang bersimpul di belakang Dewi Durga. Nah, kita ke panel berikutnya dulu. Nah, ini akhirnya ketika mau dikorbankan, tiba-tiba Bathara Guru, sang suami dari Dewi Durga itu menyusup ke raga Sadewa. Nah, itu kelihatan bertangan 4 itu ya, itu Bathara Guru menyusup ke raga Sadewa untuk melakukan perbuatan kepada Dewi Durga. Nah, ini akhirnya berhasillah perbuatan itu dilakukan, dan Dewi Durga berubah menjadi bidadari yang cantik kembali bernama Dewi Uma atau Dewi Umo atau Dewi Parwati gitu ya. Nah, ini kelihatan sekali. Lalu sebagai hadiah dari perbuatan yang dilakukan oleh Sadewa dengan bantuan Bathara Guru itu, Sadewa diberi anugerah bernama Raden Sudomolo. Sudomolo itu, Sudo itu menghilangkan, Molo itu penyakit, jadi menghilangkan penyakit atau balak gitu ya. Nah, setelah selain diberi anugerah Raden Sudomolo, Sadewa juga diberi anugerah seorang istri. Lah, ini seorang putri yang cantik, itu putri dari seorang begawan, saya lupa namanya begawan siapa. Ini kelihatan Sadewa dan putri itu bersimpul di hadapan sang begawan atau sang resi. Nah, akhirnya dilakukanlah pesta pernikahan. Lah, ini kelihatan sekali pesta pernikahan. Ini kelihatan warga bergembira, dilaksanakan pesta pernikahan antara Sadewa dan putri sang begawan. Kita ke panel berikutnya dulu. Nah, ini kelihatan itu di panel itu kelihatan Raden Sadewa sedang bermesraan dengan istrinya, pengantin baru. Lah, ini ada sedikit kocak ini. Ini mungkin Bagong sedang mengintip ini ya.
Lalu berikutnya ini kita langsung ke panel berikutnya. Nah ini, jadi ini selain ternyata istri dari Raden Sadewa itu juga punya saudara kembar. Nah, saudara kembarnya pun akhirnya dinikahkan juga dengan Raden Nakula. Nah ini kelihatan bahwa sang Begawan menyerahkan putrinya untuk dinikahkan dengan Raden Nakula. Nah, ini Pandowo juga ya. Yang besar itu Bima berdiri itu. Lalu di belakangnya ini Punokawan, Bagong dan Semar. Nah ini kelihatan seperti panel yang belum selesai ini ya. Nah ini sayangnya di sini bagian sini hilang atau rusak ini panelnya. Dan mengenai Candi Tegowangi ini kelihatan sekali di sisi utara ini terdapat panel-panel bidang yang kosong. Ini bukan karena hasil renovasi, bukan, karena memang kosong. Karena ketika pembangunan candi ini belum selesai, Sang Raja Hayam Wuruk yang memerintahkan pembangunannya itu sudah mangkat. Jadi seolah-olah pembangunannya terbengkalai gitu ya, karena sang raja telah wafat atau mangkat. Sayang sekali ini ya. Kalau ini dilanjutkan seharusnya ceritanya berlanjut ke pertempuran antara Raden Nakula Sadewa melawan raksasa kembar yang sangat sakti itu, dan akhirnya raksasa kembar itu dapat dikalahkan. Dan sebenarnya raksasa kembar itu pun merupakan sosok dewa di kayangan yang dikutuk oleh Bathara Guru juga. Akhirnya melalui pertempuran dan dikalahkanlah oleh Raden Sadewa, itulah raksasa kembar itu bisa kembali menjadi dewa lagi. Oke dulur, mungkin masih itu dulu yang bisa kita gali dari Candi Tegowangi ini. Candi yang sangat luar biasa, yang sangat indah seharusnya kalau ini jadi. Sangat-sangat indah ini dulur kalau ini jadi. Sayangnya panel-panel batu itu belum disatukan. Ini kelihatan sekali penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat-sangat indah ini. Ukiran flora, sulur-suluran, sama ini kelihatan naga. Indah sekali kalau jadi ini. Ya, itu dulur. Mungkin itu dulu yang bisa kita gali. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain tempat. Tetap sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.